Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ma yakun. Jika tidak terjadi keinginanmu, maka sukailah apa yang terjadi. Itu mungkin bahasa bebasnya. Jika tidak terjadi apa yang kamu mau, maka mauilah apa yang terjadi. Jika tidak terjadi apa yang kau mau, maka sukalah dengan apa yang terjadi. Karena kalau kau tidak suka dengan sesuatu yang terjadi, sudah qadarullah. Wa mimma tusi bi zauja idza addada zawjuha mimma yu'inuha ala tahammul musibah ma yali. Berikut ini ada beberapa wasiat bagi perempuan yang dipoligami yang mudah-mudahan bisa menolong dia agar mampu bersabar dalam musibah ini dalam hidupnya. Insyaallah kita akan baca di pertemuan akan datang beberapa tips agar wanita tadi mampu menghadapi masalah rumah tangganya ketika suaminya berpoligami. Allahumma musta'an. Sudah 1 jam pertemuan kita. Mungkin kita berikan waktu sedikit bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhali. Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Alhamdulillah, masuk kepada sesi tanya jawab. Sambil menunggu barangkali ada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, ini Ana bacakan. Oh, itu ada raise hand, tapi ini mohon izin Ana bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA Ustadz. Silahkan Ibu. Iya. Qadarullah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Ini Ana bacakan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah suami berdosa jika istri menyuruh suami ta'adud? Suami bilang tapi suami tidak mau karena takut berbuat dolim dari masing-masing pihak. Syukran Ustadz. Apakah suami berdosa? Jawabannya tidak. Karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bahkan itu harus terjadi. Kalau dia rasa dirinya nggak mampu, jangan dia lakukan. Kalau dia merasa nggak mampu, jangan juga istri bilang udah nggak apa-apa kerjain aja. Dia merasa nggak mampu, jangan dipaksa juga. Lo nggak mampu dari apa Ustaz? Dia finansial mampu. Ketahuilah, poligami itu bukan hanya finansial, bukan hanya uang. Kepemimpinan, ketegasan, keadilan, tenaga pun perlu. Jadi kalau dia bilang dia nggak mampu dan si istri ya udah, alhamdulillah bilang dia nggak mampu, masya Allah. Apakah dosa bagi suami? Tidak dosa. Bahkan dia tahu dirinya. Rahimallahu imra'an man ya'rif qadra nafsah. Allah akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Allahu a'lam. Ya. Ya, alhamdulillah semoga bisa dipahami oleh penanya. Kepada Ummu Syafiq Aisyah, Tafadhali, mohon pertanyaannya singkat saja mengingat waktunya juga terbatas. Tafadhali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya seperti ini. Jadi saudari Ana ini qadarullah saat ini rumah tangganya poligami. Nah, jadi ini sudah aja berjalan 4 tahun alhamdulillah. Masya Allah. Cuman saudari Ana ini sebenarnya kalau menurut Ana itu sudah dizolimi, tapi alhamdulillah saudari Ana ini masih mencoba untuk bertahan, bersabar mencari pahala insya Allah Ustadz. Yeah. Nah, jadi gini Ustadz, dari sisi istri pertama ini sepertinya mungkin ya marah besar sama saudari Ana. Yeah. Dia berkata kasar, ya seperti itu, mencurahkan di medsos atau di WA chat, seperti itu. Nah, sebenarnya saudari Ana ini pengen berdamai, pengen bersilaturahmi dengan si istri pertama, tapi istri pertama ini dia masih marah dan pernah saudari Ana ini bercerita seperti ini, si istri pertama ini tidak akan pernah menerima maaf dari saudari Ana sebanyak apapun saudari Ana ini meminta maaf kepada dia. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Karena kan dari saudari Ana ini sebenarnya ingin berdamai, ingin silaturahmi. Kalau
Tapi ya seperti itu. Dan kalau dilihat saudari Ana cerita chat dari mereka berdua ini tuh saudari Ana ini terzolimi dengan kata-kata gitu loh Ustadz. Tapi Ya, saudari Ana ini tetap sabar gitu. Nah, bagaimana dengan yang ini Ustadz yang si istri pertama bilang tidak akan memaafkan, itu urusan dia dengan Allah, itu bagaimana Ustadz? Yang dosa sekarang siapa? Kok dia nggak memaafkan? Ini yang saya bilang tadi, dunia ada kebalik sebagian orang. Ini si suami melamar perempuan kedua. Si perempuan kedua menerima. Lalu si istri pertama bilang, kamu jahat, kamu ngambil punya saya, kamu zalim, saya tidak maafkan kamu. Lah, tidak maafkan kamu di mana salahnya? Orang nggak punya salah kok tidak dimaafkan. Jadi perempuan istri pertama ini harus diperbaiki cara berpikirnya. Suamimu melamar perempuan lain, salah atau tidak? Perempuan lain tadi nerima, salah atau tidak? Salah, kata siapa? Kata saya. Emang kamu Tuhan? Kamu bukan Tuhan yang bisa membuat orang berdosa atau tidak berdosa. Allah mengizinkan, Rasulullah mengizinkan. Saya tidak akan maafkan sampai yaumul qiyamah. Jangan-jangan ucapanmu itu menyebabkan kau berbuat zalim kepada orang lain. Yang bisa jadi di yaumul qiyamah Allah malah marah pada dirimu karena kezaliman ucapan-ucapanmu. Nah, bagaimana sikap bagi perempuan yang kedua ini Ustaz? Tidak perlu kau balas. Kecemburuan itu ada. Ya. Karena suamimu dalam keadaan sulit. Tapi dia harus menjadi laki-laki di situ. Ini yang saya bilang, poligami itu bukan hanya uang aja. Kepemimpinan, jiwa yang kuat, tegas, punya sikap, bersikap bijak. Harus ada pada suami. Dia harus katakan pada istri yang pertama, kau diam atau kau lepas. Kalau kau tidak diam, kau zalim. Kalau kau lepas, aku nggak zalim. Patokannya kan jahat atau nggak jahat, zalim, dosa atau tidak dosa saja sudah. Kalau dia biarkan, enggak maafin ya kakakmu ya, nanti juga kakakmu jinak sendiri. Harimau jinak kalau dikasih daging, lapar lagi, dia marah lagi. Maka harus seorang suami bertindak jelas. Maka yang saya fokuskan kepada jawaban ini adalah bagaimana sikap istri kedua. Kau boleh menutup akses sementara kepada dia, sementara. Selama dia marah, dia memaki, dia mencaci, kau tutup akses untuk dia. Gak usah baca WhatsApp-nya, gak usah baca Facebook-nya. Udah, gak masalah. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati. Takut saya membalas apa yang dia ucapkan. Sambil gabarkan kepada suami. Kau harus adil, kau harus didik istri-istrimu. Itu tugas suami. Ya. Dan kita jangan menjadi dan merampas tugas suami. Bagaimana merampas tugas suami? Biar saya yang didik istri pertamamu. Saya datangi istri pertamamu. Saya marahi istri pertamamu. Itu bukan tugas kamu. Kamu itu istri. Jangan ambil tugas suami. Biar suamimu yang mendidik dia. Tugasmu adalah menjaga dirimu, menjaga hatimu, menjaga keluargamu. Jangan kau zalimi orang lain. Itu tugasmu. Jangan ambil tugas orang lain. Ya, jadi kalau dia dikatakan dia tidak dimaafkan, jangan khawatir dia nggak dosa. Selama dia sesuai syariat. Kalau dia dicaci dan dia dimaki, jangan khawatir, dia jangan merasa terhina. Kadang nggak ada yang hina di sini. Karena Allah mengizinkan, Rasulullah mengizinkan, dan suaminya yang minta pada dirimu. Ucapan dia menghina dirimu cuma ucapan yang ada di mulut dia, bukan hukum Allah, bukan juga hukum dari Rasulullah. Orang yang hina itu adalah orang yang dihina oleh Allah dan dihina oleh Rasul, itu orang yang hina. Jadi menurut saya orang seperti ini, wanita seperti ini, jaga dirinya, jaga sikapnya, jaga hatinya, dan dia cukup memberitahukan kepada suaminya. Itu saja. Allah alam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi pencerahan bagi penanya. Mohon izin ini Ana bacakan yang sudah masuk ke dalam chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana sedang dilamar oleh seorang ikhwan, tapi Ana menolak karena tidak semanhaj. Kemudian ini Ana sedang menunggu ikhwan yang semanhaj, tetapi di sisi lain orang tua dari si ikhwan tidak menyetujui dikarenakan orang tua Ana tidak sholat. Karena orang tua Ana tidak sholat, tapi Ana tidak mengelak akan hal tersebut. Yang jadi pertanyaan Ana, apakah kami bisa, apakah kami memiliki, bagaimana?
Apakah kami diperbolehkan jika Ana tetap menunggu si ikhwan itu untuk melamar Ana, sementara dari orang tua Ana maupun si ikhwan itu tidak menyukai dengan pemahaman salaf, Ustadz? Insya Allah kalau misalkan kami ada rencana, kami menuju ke rumah tangga, akan kami terpisah dengan terpisah dari rumah orang tua. Nah, seperti ini mohon pencerahannya, Ustadz. Apakah Ana masih diperbolehkan untuk menunggu si ikhwan untuk melamar Ana gitu, Ustadz? Sebenarnya maaf sekali, kurang begitu paham dengan pertanyaan karena ada ikhwan yang pertama tapi kurang semanhaj, si akhwat nggak mau. Ada ikhwan kedua semanhaj, tapi keluarga ikhwan yang kedua nggak mau gara-gara orang tua si akhwat nggak sholat. Begitu kan? Betul? Iya betul Ustadz. Lalu permasalahannya dia mau nunggu yang mana? Yang kedua, yang semanhaj itu. Tapi orang tua, ya kedua belah pihak orang tua itu tidak menyukai manhaj salaf gitu. Tapi si ikhwannya manhaj salaf? Iya betul. Ya sekarang begini pertanyaan, maka saya maksudkan adalah kau cari komitmen si laki-laki. Kalau dia mau sama dirimu, tunggu saya waktu 6 bulan ini, saya memberikan pemahaman kepada orang tua saya. Silahkan kau tunggu. Tapi kalau suami si laki-laki nggak memberikan itu, kau menunggu apa? Menunggu sesuatu yang nggak pasti. Waktu berlalu, umur berjalan, menunggu sesuatu yang nggak pasti. Maka tinggal pastikan kalau memang si laki-laki bilang, insya Allah saya tertarik dengan Anda, tetapi saya minta waktu sekitar 6 bulan atau setahun ini agar saya memahamkan kepada orang tua saya. Dan kau siap untuk menunggu itu, tafadhol, tunggu. Tapi kalau nggak ada pernyataan si laki-laki akan mendatangkan dirimu atau melamar dirimu, tapi kau berharap mudah-mudahan dia datang suatu saat, saya rasa kau habiskan waktumu dengan sesuatu yang belum pasti. Kau menghabiskan waktumu dengan sesuatu yang belum pasti, maka lebih baik cari yang pasti-pasti aja. Allah alam. Seperti itu. Ya baik, kepada Ummu Al-Fatih, kepada Ukti Al-Fatih, tafadholi bertanya langsung kepada Ustadz, mohon singkat saja pertanyaannya mengingat waktunya terbatas. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titip pertanyaan Ustadz dari sahabat Ana. Ya. Maaf Ustaz, afan Ustaz. Silakan. Ini lebih dia berpoligami. Dia posisi istri kedua. Terus bagaimana menyikapi seperti yang Ustaz tadi bilang, kebetulan istri pertamanya itu semua yang tadi Ustaz bilang, mulai dari sampai anak-anaknya pun dikasih jadi tameng untuk mengajak ini sampai ke orang tuanya. Terus sampai pada titik akhirnya sih sampai istri pertama ini seolah lebih ini seolah dia mempunyai sakit jiwa dengan segala yang dia perbuat itu, Ustadz. Seolah semua yang dia perbuat itu, kemarahannya, keiniannya itu karena depresinya yang sampai dia sakit jiwa yang dia berbuat seperti itu ya. Jadi seolah semua yang dia perbuat itu tidak salah. Terus pertanyaan apa Ibu? Saya, pertanyaannya apa? Intinya begini, pada dasarnya sekarang istri kedua ini udah ditalak sama sang suami Ustadz karena mungkin mempertimbangkan masalah mafsadatnya. Terus jadi setelah kejadian itu mungkin beberapa bulan si istri pertama ini seolah minta maaf dengan segala apa yang diperbuat, dengan apa yang sang suami pun seolah dia melepasnya karena daripada dia berdosa. Terus saya lebih Ustaz. Ini kan yang tadi pertanyaan pertama, bagaimana dia istri kedua yang meminta maaf ke istri kedua. Kalau yang ini lebih bagaimana menyikapi permintaan maaf dari mereka, dari yang mantan istri kedua ini dengan segala setelah apa yang terjadi itu, Ustaz. Intinya setelah terjadi kezaliman dan kejahatan itu semua, anggaplah tanda kutip kezaliman, kejahatan dan kebodohan itu semua,
Ya semua Ustaz, pokoknya ada yang lebih daripada itu, pokoknya sudah terjadi deh Ustaz. Iya. Lalu dia diceraikan. Iya intinya. Karena si suami menganggap itu yang lebih maslahat dalam rumah tangganya. Menurut dia Ustaz. Lalu si istri pertama akhirnya datang meminta maaf. Itu? Meminta maaf tidak sembari begitu juga Ustaz, itulah juga karena dia meminta maaf begitu aja yang tidak tulus, tidak apa, setelahnya itu masih tetap setelah minta maaf terus tetap aja masuk ada cacian, ada makian. Dan jujur aja sahabat saya ini sampai sekarang betul-betul depresi Ustadz, sampai sudah hampir setahun ini sebenarnya dia depresi Ustadz, karena pada dasarnya dia sangat hubungan sama suaminya sebenarnya bagus, sang suami pun sebenarnya masih saling menyayangi dan masih kadang juga chat dan atau ini Ustadz. Jadi ya saya mengambil kesimpulan begini saja Ibu, karena saya tidak didengarkan saya. Intinya yang saya pahami pertanyaan ini bagaimana sikap saja sih sebenarnya. Iya Ustaz. Sudah, bagaimana sikap? Jangan dia lagi hubungan dengan mantan suaminya. Kamu sudah cerai, ngapain ngawatan hubungan kamu cerai, hubungan lagi sama dia? Masih ada cinta Ustaz. Masih ada cinta tapi tidak menikah. Apa hukumnya? Di situ malah bisa jadi kau pelakor. Tapi kalau kau nikah dengan halal, nggak ada pelakor nikah dengan halal. Tapi kau mengganggu rumah tangga yang bukan halal pada dirimu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi masih cinta Ustaz, lupakan. Ada dua konsekuensi dalam hidupmu. Hidupmu pilihan. Kalau kau tetap mau sama dia, nikah. Dengan segala konsekuensi yang telah kau alami. Kalau kau tidak mau, lupakan. Itu saja hidup. Berat melupakannya Ustaz, karena kau terus berhubungan. Tapi kalau kau putus hubungan itu, berat itu mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dapat laki-laki lain kau lupakan dia sepenuhnya. Kebetulan ada anak 1 Ustaz, masih kecil, setahun. Sekarang pertanyaannya, mau apa yang harus dilakukan? Itu kan? Iya. Lupakan. Kan cuma 2 pilihan dalam hidup ini. Kau mau melupakan atau kau mau menikah lagi dengan dia. Nggak ada istilah saya mau nggak nikah dengan dia tapi tetap mesra Ustaz. Nggak ada pilihan itu. Kalau kau mau nikah lagi dengan dia, nikah sudah. Dengan segala konsekuensinya. Nggak mampu Ustaz, lupakan dia. Nggak mampu Ustaz, nggak mungkin hidup ini 2 pilihan saja. Kau mau pilihan ketiga? Yaitu tetap bersama dia tapi tanpa status yang jelas? Itu pilihan yang nggak benar. Pilihan yang nggak benar. Punya anak Ustadz, ya sudah. Qadarullah masya wa fa'al, apa yang telah terjadi, kau harus pilih untuk hidupmu yang terbaik bagi wanita tersebut. Cuman 2 pilihan. Kau tetap maju menikah dengan dia dengan segala konsekuensi keberatannya, atau kau melupakan dia dengan segala konsekuensi keberatannya. Dan tidak ada pilihan lain. Dan saya nasihati, kalau kau tidak mampu untuk menikah dengan dia karena dia pun sepertinya tidak bisa menghadapi istri yang pertama, maka nasihat saya kau nikah lagi dengan yang lain. Dengan laki-laki yang baik, dengan laki-laki mencintaimu, yang meneruskan. Perlahan akan lupa dengan apa yang pernah terjadi. Tapi kalau terus berhubungan dengan dia, luka itu tetap terus akan ada. Dia akan terus basah, tidak akan pernah mengering. Allah alam. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup Om. Soalnya Afwan, ini banyak pertanyaan yang masuk. Semoga bisa dipahami ya Om. Ya. Mohon izin Ustadz, Ana bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika suami sudah menjatuhkan talak sama istrinya secara lisan? Sudah gitu suami mau menikah lagi tapi belum mengurus surat cerai terlebih dahulu ke pengadilan agama. Dan bagaimana mahar yang dulu pernah diberikan kemudian dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, apakah perlu dikembalikan kepada mantan suami apabila istri tidak ridho? Ustaz, mohon pencerahannya. Sudah ditalak, tapi belum keluar surat dari pengadilan. Suami mau nikah lagi, boleh secara agama. Karena suami nggak ada waktu iddah. Habis dia talak, dia langsung nikah lagi, boleh. Tapi nggak ada pengadilan agama Ustadz. Itu secara keduniaan, secara kenegaraan. Dan itu bagus, kalau sudah keluar surat cerai bagus, apalagi wanita. Harus keluar surat cerai itu lebih bagus, karena lebih aman, jangan sampai kalau belum keluar surat cerainya dia dianggap masih istri orang. Lalu masalah mahar yang pernah dipakai, maka jawabannya kalau memang dipakai karena
suami minjam ketika itu, maka hutang bagi suami untuk terus menggantinya. Tapi kalau ketika itu bukan karena hutang, ya si istri jual aja lah karena kebutuhan tanpa disuruh suami, dan itu pun dari inisiatif si istri. Begitu udah cerai dia nyesel, kok aku jual dulu ya. Ya itu nggak bisa dituntut lagi, karena si suami bukan menghutang kepada dia. Seperti itu. Jadi bagaimana akadnya dulu. Kalau memang hutang, maka suami harus bayar. Kalau itu bukan hutang, karena inisiatif istri yang menjual untuk menggunakan kebutuhannya, maka tidak ada yang perlu dituntut. Allahu a'lam. Mungkin ini saja ya, jam 11 lewat hari ini. Jazakumullah khair. Yang saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan akhwat semuanya. Tentu yang paling pertama juga saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang tidak pantas yang saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang salah dari saya ucapkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki diri kita, Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki iman kita, Allah perbaiki bagi kita amal soleh kita. Tafadhol bagi Umu yang menjadi moderator untuk menutup acara ini. Mengharap belas kasih darimu, kepada siapa aku meminta